Mamang, saatnya Anda menyimak berita Badung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Baru akan diperbaiki, rumah seorang warga di Kota Banjar ambruk dan rata dengan tanah setelah diguyur hujan sepanjang hari. Jembatan gantung penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Cianjur nyaris ambruk diterjang banjir. Fenomena alam gerhana bulan disaksikan warga di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Informasi pertama, angin puting beliung menerjang permukiman warga di Kabupaten Garut. Akibatnya 20 rumah warga termasuk bangunan sekolah dan masjid mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Rekaman video amatir warga menunjukkan detik-detik terjangan angin puting beliung di permukiman warga di Kampung Jati Toblong, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut pada Selasa sore. Atap bangunan rumah warga berterbangan dan nyaris menimpa warga. Akibat kejadian ini ada 20 rumah yang terdampak kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum juga ikut terdampak, seperti masjid dan bangunan sekolah. Sebagian besar kerusakan terjadi pada atap bangunan yang berterbangan terbawa angin puting beliung. Saat ini sedang berada di lokasi bencana angin puting beliung, tepatnya di RW 14 Kampung Jati Toblong, Desa Cinta Rakyat. Kejadian ini dimulai ketika hujan turun pada pukul 15.00 disertai angin puting beliung, dan tercatat barusan hasil asesmen dari BPBD ada 20 rumah yang terdampak, kemudian 28 kakak juga. Kalau jiwanya 80 jiwa, ini baru di satu lokasi. Nah, satu lokasi lagi kita sedang mengecek, ada di Desa Samarang, tepatnya di Kampung Masjid. Kerusakan banyaknya di rumah penduduk, kemudian juga ada fasilitas umum, ya, perkantoran. Ini kebetulan kita sedang berada di kantor Koramil 1112 Samarang, dan di sebelah kiri ini 50 meter SMP 1, SMP Negeri 1 Samarang. Kita tadi sudah melihat banyak juga genting-genting yang berterbangan. Rata-rata kerusakannya bagian apa aja, Bu? Ya, kerusakannya di bagian atap, ya, ada yang sampai habis atapnya, dan juga ada pohon-pohon tumbang. Hujan. Ada angin juga? Iya. Ada. Di sini banyak rumah yang rusak katanya, Bu, betul? Betul, banyak yang rusak. Ada berapa? Kira-kira puluhan atau? Puluhan ya. Rata-rata kerusakannya apa aja, Bu? Atapnya bolong-bolong gitu ya. Iya. Terus ini kan hujan sekarang, gimana, Bu? Bocor-bocor juga? Bocor-bocor, yang itu pakai terpal dulu sementara. Tadi udah ada yang melakukan pendataan, Bu, dari pemerintah? Udah ya. Harapannya apa, Bu, buat masyarakat, Bu? Ya cepat-cepat aja, Pak, ini musim hujan. Biar dapat bantuan perbaikan gitu. Iya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Tagana Kabupaten Garut sedang melakukan inventarisasi kerusakan rumah warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Masih tentang bencana alam, rumah milik seorang warga di Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar ambruk setelah diguyur hujan seharian. Rumah tersebut ambruk sebelum mendapat bantuan dari pemerintah, padahal sudah direncanakan. Inilah rumah Cocoh. Rumah ini ambruk dan rata dengan tanah. Bagian atap bangunan ambruk bersama dengan tiang penyangga rumah lainnya. Beruntung ambruknya rumah tidak menelan korban jiwa karena pemilik rumah sudah mengungsi terlebih dahulu. Ambruknya rumah Cocoh sebenarnya sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Berawal dari bagian dapur rumah yang ambruk lebih dulu. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihak BPBD. BPBD kemudian berencana untuk membantu memperbaiki rumah korban.
Namun bantuan belum terrealisasi, seluruh bangunan rumah terlanjur ambruk tanpa sisa dan rata dengan tanah. Sebetulnya kejadian ini berurutan. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu dapur ambruk pasca kondisi hujan deras di wilayah Kelurahan Situbatu. Terus kita berproses, kita laporkan lewat BPBD ke Wali Kota, termasuk kita berupaya mencari bantuan lewat Basnas. Sebetulnya kemarin sekitar pukul 13.00 kami dari kelurahan beserta tim dari Basnas mendatangi Ibu Koco untuk berkoordinasi karena kebetulan bantuan dari Basnas hibah material akan turun. Ternyata setelah pasca kita datang sekitar pukul 2 dilaporkan rumahnya ambruk rata seluruhnya. Jadi ini ambruknya yang kedua? Ya, ini yang kedua. Jadi belum sempat tersentuh oleh bantuan ya? Ya, karena proses mungkin agak cukup lama dikarenakan kondisi. Tapi sebetulnya sudah akan turun berupa material kemarin pada hari Senin. Pasca kita ke sini pukul 2 ternyata dilaporkan ambruk. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Jembatan gantung penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Cianjur nyaris ambruk. Tembok penjaga jembatan ambruk diterjang banjir dari luapan air Sungai Cibuni. Banjir juga menggenangi area persawahan. Jembatan gantung ini adalah penghubung antara Desa Pagermane, Kecamatan Kabu Pandak dengan Desa Karangtengah, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Jembatannya dibangun tahun 2001 ini tak lagi kokoh. Intensitas hujan yang cukup tinggi pada Selasa sore mengakibatkan Sungai Cibuni meluap dan menerjang pondasi jembatan. Jembatan gantung dengan panjang 70 meter dan lebar 125 cm ini nyaris ambruk. Warga tak lagi diperbolehkan melintasi jembatan. Akibatnya mereka harus berputar 5 hingga 6 km menuju Kecamatan Cijati. Kejadiannya kemarin jam 4 sore, Pak. Jadi ketika hujan besar, debit air naik, akhirnya air naik sampai di jembatan. Ini menghubungkan 2 desa, Desa Pagermane dengan Desa Karangtengah. Lokasi tepatnya jembatan ini ada masuk di Desa Pagermane, tepatnya di Kampung Parakan Tugu, Babakan Tugu. Jadi sangat vital, Pak. Jadi ketika ini terputus, tidak bisa dipergunakan, mereka kasihan melambung jauh, Pak. Ya, melambungnya sekitar 5-6 kilo lah, Pak. 6 kilo? 6 kilo, ya. Kalau lihat kondisi seperti ini, bisa rekan-rekan lihat. Jadi jembatan ini tidak bisa dipergunakan, hubungan rawan kecelakaan. Karena temboknya yang tergerus, Pak. Jadi temboknya tergerus, kemudian jembatannya terbawa. Jadi itu sementara warga masyarakat Karangtengah maupun Pagermane untuk sementara tidak menggunakan jembatan ini daripada akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dampak ada, memang di sana kan rata dengan permukaan juga Sungai Cibuni ya. Jadi ada beberapa area sawah yang memang tergenang begitu. Untuk persawahan sendiri itu luasnya berapa hektar tuh, Pak? Nah, untuk luasan dan keadaan yang sebenarnya baru hari ini kita akan turunkan tim juga dengan PUTR sebagai dinas teknis untuk menghitung. Nanti untuk masalah pertanian kita akan lapor juga pertanian, Menteri Pertanian juga akan menghitung kerugian area pesawahan yang tergenang oleh luapan air tersebut. Nah, himbauan untuk masyarakat seperti apa nih, Pak? Ya, untuk himbauan kita sudah ada SK kesiapan hidrometeorologi ya, dari Bupati. Edaran itu sudah kita sebarkan ke kecamatan-kecamatan dan kita akan sampai ke desa bahwa masyarakat harus betul-betul siaga ya, menghadapi cuaca yang berubah-ubah yang sangat ekstrim juga ya. Alhamdulillah kita menyiapsiagakan juga area tanah teman-teman kita di lapangan dan informasi itu segera kita terima. Selain jembatan gantung nyaris ambruk, area persawahan yang dekat Sungai Cibuni juga mengalami kerusakan. Banjir mengenangi area sawah. Saat ini pihak BPBD Kabupaten Cianjur tengah mendata dampak dari luapan air Sungai Cibuni. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.
5 orang warga Gang Mustafa, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor tersambar api. Api diduga dari bocornya selang tabung gas LPG. 2 dari 5 korban diantaranya adalah anak-anak. 5 warga Gang Mustafa, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi dan Melania, Kota Bogor. Mereka mengalami luka bakar serius akibat tersambar api. 2 korban diantaranya adalah anak di bawah umur. Peristiwa tersebut bermula saat 2 orang pedagang makanan cilok tengah memasak adonan untuk dijajakan di area rumah kontrakan di kawasan tersebut. Salah satu korban mencium bau gas dari tabung LPG yang bocor. Ia kemudian membawa tabung tersebut untuk diperiksa lebih lanjut dengan memasukkannya ke dalam ember berisi air. Namun tiba-tiba api malah menyembur keluar sehingga membuat korban melemparkan tabung gas ke arah aliran Sungai Cisadane dan melukai para korban lainnya. Dimasukin ember, masih ada apa enggak gasnya? Api datang kata dia, kata Mas Harwat nih bapaknya. Memang bocor atau gimana, Pak? Ya? Memang bocor atau gimana? Memang bocor Tabungnya? Tabungnya. Itu tadi saat mau masak ini ciloknya nih? Iya, bahan-bahan. saat mau masak cilok. Ada berapa orang Pak yang korban? 5. 5. Anak-anak 2, dewasa 3. Itu kena lukanya, luka apa aja Pak? Sekutur tubuh ya. Sekutur tubuh. Si Rudi juga nih sekutur tubuh. Luka bakar ya? Iya, luka bakar. Sekutur tubuh. Mereka kesambar apa gimana Pak? Kayaknya kesambar. Kesambar. Satunya kamarnya nih, yang si Rudi itu. Yang satu kamarnya itu, kayaknya lagi jemur baju dia tuh. Soalnya anaknya dalam nggak kena. Ini bapaknya dalamnya nggak kena. Jadi awalnya tuh meriksa gas bocor. Ya. Terus? Awalnya gas bocor, udah dikeluarin. Kata dia, udah semburin sampai nyemburin sampai habis. Nah, begitu nyemburin, kata si tete yang satu, kok masih bau? Nah, coba pakai air, pakai ember. Masukin tabungnya ke ember, ujuk-ujuk api datang gitu. Dia pada nggak tahu semua, kayak gitu. Aparat Polsek Bogor Barat dan Polresta Bogor Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa pakaian yang terbakar, regulator, dan kompor gas tersebut. Diduga peristiwa ini terjadi karena bocornya selang tabung gas. Pada saat kami menerima laporan, kami langsung mendatangi TKP beserta dengan anggota kami yang piket fungsi. Kami langsung menghubungi identifikasi Polresta untuk datang ke TKP. Kemudian kami di TKP mengumpulkan saksi-saksi, kemudian mencari barang bukti, kemudian mengumpulkan laporan-laporan dari para saksi, di mana para saksi sendiri kami mintai keterangan, mereka tidak tahu persis kejadiannya, mereka fokus kepada penyelamatan daripada korban untuk dibawa ke rumah sakit. Penanganan sendiri Bu tadi mengamankan apa aja Bu kepolisian? Jadi yang sudah diamankan oleh identifikasi kami yaitu baju-baju yang terkena daripada semburan gas tersebut, kemudian kompor gas yang memang ada di TKP. Untuk dugaan sementara mungkin dari penyelidikan kepolisian apa Bu? Jadi dugaan sementara itu adalah dari semburan gas yang memang ada kebocoran di dalam selang gasnya. Korban ada berapa? Korban ada 5 orang. Jadi satu keluarga itu berjumlah 3 orang, kemudian 2 orang lagi ini beda keluarga. Dirawat? Dan sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, 3 orang dirawat di rumah sakit Umi dan 2 orang lagi dirawat di rumah sakit Milenia. Polisi masih mendalami penyebab terjadinya peristiwa ini dengan memeriksa para saksi dan korban di rumah sakit. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.